Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Waalaikumsalam hari ini Bapak. kita masih bisa silaturahmi secara online di kelas pendidikan agama Islam. Minggu lalu kita sudah diskusi terkait dengan bentuk-bentuk syirik. Hari ini kita akan diskusi tentang akhlak Islamiyah. Jadi di dalam Islam ini ada istilah akhlak Islamiyah, ada istilah akhlak. Anda sering mendengar juga dengan akidah akhlak ya. Biasanya di Madrasah Aliyah atau MTS, ini ada mata pelajaran akidah akhlak. Sebenarnya sumber dari akhlak ini ya akidah maupun tauhid. Kalau dikaitkan dengan akidah Islamiyah, berarti ada yang namanya akhlak Islamiyah. Apa itu akhlak Islamiyah? Jadi akhlak Islamiyah itu akhlak yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber-sumber akhlak ini berdasarkan sumber yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Ini yang dinamakan akhlak Islamiyah. Di dalam akhlak Islamiyah ini ada 3 hal. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah SWT, kemudian akhlak terhadap diri sendiri, dan yang ketiga adalah akhlak dengan manusia lain. Sebagaimana Rasul ini diperintahkan ke dunia, ini salah satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul ini sudah memiliki akhlak yang sempurna. Sehingga Rasul diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam Al-Quran ini sudah ada panduan yang jelas ketika Rasul ini la'alla khuluqin adim. Jadi Rasul Nabi Muhammad ini memiliki akhlak yang adim. Sehingga beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kenapa menyempurnakan akhlak? Kata sempurna di sini berarti ada hal yang tidak sempurna. Ya, kalau kita memahami menyempurnakan, nah berarti ada yang tidak sempurna. Makanya ada istilah tingkatan di dalam akhlak manusia. Mulai dari buruk, sedang, sampai akhlak yang istimewa. Ini. Kemudian, di dalam diri Rasul, ini sudah terdapat juga uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah ini adalah contoh yang baik. Kalau kita sebagai umat Islam, ini mencontoh akhlak-akhlak yang Nabi ya, akhlak Nabi ya. Ini uswah yang ada di dalam diri Nabi, ini kita akan baik juga. Apa itu? Ya sifat-sifat Nabi. Misalnya mulai dari jujur, adil, amanah, fatonah. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Tadi sudah ada suri tuladan, ada uswatun hasanah. Ini yang berkaitan dengan akhlak Islamiyah. Saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan akhlak dengan Allah. Akhlak kita kepada Allah apa? Kita beribadah sesuai dengan syariah. Kemudian di dalam ibadah ini dilandasi dengan nilai-nilai akhlak Islamnya. Nilai-nilai itu apa saja? Mulai dari hal yang wajib. Ya. Kewajiban ini kita melakukan ibadah yang wajib dengan kesadaran penuh. Ya, dengan kesadaran penuh dengan meyakini bahwa kita beribadah itu hanya untuk Allah. Ini adalah akhlak kepada Allah. Jadi di dalam ibadah dilandaskan pada nilai-nilai Islamnya. Yang kedua, terkait dengan akhlak kita kepada Allah, ini adalah niatan ya, niatan dalam beribadah. Tentu di dalam akidah, dalam tauhid, kemarin Anda sudah mempelajarinya. Niatan ini tidak muncul ibadah untuk hal selain Allah. Nah, ini akhlak antara manusia dengan Allah.
Kemudian akhlak manusia dengan diri sendiri, ya, di Al-Quran sudah jelas. Jadi ada istilah wala tusrifu, kulu wasrobu wala tusrifu. Ini salah satu contoh akhlak diri sendiri, kepada diri sendiri. Manusia itu makhluk sosial, ya, dan juga memikirkan diri, ya. Dalam hal misalnya di dalam Al-Quran tadi, kulu itu tidak boleh, Anda boleh makan, tetapi tidak boleh berlebihan misalnya. Ini contoh akhlak dalam diri sendiri. Minum tidak berlebihan, makan tidak berlebihan. Ini adalah akhlak untuk diri sendiri. Wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Ya, karena Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebihan, termasuk berpakaian, makan, dan sebagainya. Ini adalah akhlak untuk diri sendiri. Akhlak Islamiyah yang implementasinya untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah akhlak antara kita sebagai individu dengan orang lain. Orang lain ini mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Setelah keluarga, dengan tetangga. Kemudian dengan masyarakat luas. Misalnya, Anda nanti ketika kuliah sudah di kampus, ini di kos-kosan. Tetangga Anda siapa? Ya mulai dari teman kos-kosan sampai teman-teman kamar misalnya. Anda misalnya di kampus tinggal di pondok pesantren misalnya. Ya di pondok pesantren itulah Anda menggunakan atau berperilaku sebagai akhlak Islamiyah. Akhlak dengan perilaku ini berbeda. Kalau akhlak ini tanpa kesadaran, kita sudah secara spontan. Sedangkan perilaku ini hanya sewaktu-waktu saja. Saya mencontohkan begini, ada batu di tengah jalan. Ya. Anda kalau memiliki akhlak yang baik, ini akan mengambil batu itu kemudian ditaruh di pinggir jalan. Spontan tanpa berpikir. Itulah yang dinamakan akhlak. Tetapi kalau Anda masih mikir-mikir, nah ini bukan lagi akhlak, itu adalah perilaku. Jadi di dalam kehidupan sosial, ini ada istilah akhlak, ada istilah akhlak Islamiyah, ada perilaku, ada etika, ada norma. Akhlak ini ya perilaku. Makanya ada istilah akhlak mahmudah dengan akhlak masmumah. Akhlak mahmudah ini adalah perilaku yang baik, akhlak yang baik. Sedangkan akhlak masmumah ini adalah perilaku yang buruk. Ya. Akhlak yang baik belum tentu Islamiah. Apalagi akhlak yang buruk, jelas tidak Islami. Akhlak yang baik, contoh sederhananya misalnya norma dengan etika yang ada di masyarakat. Anda menghormati orang tua Anda, kemudian Anda dengan tetangga juga hormat. Ini adalah akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak Islamiyah adalah akhlak yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akhlak Islamiyah. Perilaku yang buruk namanya juga akhlak, tapi akhlak masmumah. Mencuri itu akhlak masmumah. Sekarang pertanyaan, kalau mencurinya karena terpaksa, bagaimana? Ya tetap itu akhlak yang salah atau yang buruk. Tetapi namanya akhlak tadi kan kita ke perilaku yang sudah dibiasakan. Tanpa kesadaran pun, ini secara spontan kita sudah melakukan itu. Contoh sederhana misalnya akhlak Islamiyah dengan melakukan tindakan atau ibadah kewajiban, sholat 5 waktu misalnya. Kalau sudah menjadi akhlak Islamiyah, ini menjadi kebiasaan, ya kita kalau meninggalkan merasa bersalah. Tanpa disuruh pun, karena itu sudah menjadi kewajiban, kita lakukan. Itulah akhlak Islamiyah. Hal-hal yang mengacu pada Rasul, sunnah Rasul misalnya. Sunnah Rasul itu banyak sekali ya. Mulai dari sholat, misalnya sholat malam, sholat sunnah, termasuk siwakan misalnya, gosok gigi. Ini kalau Anda sudah menjadi kebiasaan, ini namanya akhlak Islamiyah. Sederhana, misalnya dalam hal gosok gigi. Gosok gigi itu adalah perilaku yang baik. Itu adalah akhlak. Tetapi kalau
gosok gigi, ini sebelum gosok gigi berdoa, dengan berdoa yang diajarkan Nabi, sunnah Rasul misalnya siwak, ini menjadi akhlak Islamiyah. Jadi berbeda antara akhlak yang baik atau akhlak mahmudah dengan akhlak Islamiyah. Sampai di sini paham ya? Ya, sampai sini ada pertanyaan, saya buka pertanyaan, silakan. Kalau Anda ingin tanya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Saya contohkan misalnya hal-hal akhlak yang terpuji di dalam Islam atau akhlak-akhlak Islamiyah. Ini yang pertama adalah berani dalam hal kebaikan. Ini termasuk berkata benar, menciptakan manfaat, kemudian bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini termasuk salah satu contoh akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua, ini ada adil dalam memutuskan perkara misalnya, arif bijaksana. Ini termasuk akhlak-akhlak yang terpuji. Pemurah, suka menafkahkan rizki misalnya, ikhlas, cepat bertobat ketika salah kita, penuh kasih sayang. Ini akhlak-akhlak yang terpuji. Jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, akhlak ini kita akan berperilaku yang baik. Bahkan ketika kita hidup memiliki akhlak yang baik, dimanapun ini akan mudah diterima di lingkungan masyarakat. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika Anda berperilaku yang baik ini, apa fungsinya berperilaku yang baik? Pasti orang baik di mana-mana ini akan diterima dengan baik. Kalau Anda meyakini itu, punya keyakinan seperti itu, orang baik pasti akan bertemu dengan orang baik misalnya. Nah, ini pasti Anda sudah memiliki akidah yang kuat terhadap akhlak itu. Bahkan digambarkan kalau sebuah pohon ya, seperti sebuah pohon, ini akar dari akhlak ini adalah akidah. Pohonnya ini adalah syariah. Sedangkan akhlak sendiri ini buahnya. Ya, jadi ketiga hal ini berhubungan antara akidah, akhlak, kemudian dengan syariah. Nah, misalnya Anda wudhu misalnya. Ini merupakan sebuah kewajiban bersuci ketika kita sebelum melakukan sholat. Jika dilakukan secara islami, dengan doa, dengan niat wudhu, setelah wudhu ya berdoa, wudhunya pelan-pelan dengan perilaku pelan ya, tidak cepat-cepatan. Nah ini masuk ketiganya berhubungan semua. Syariahnya dapat, akhlaknya dapat, akhlak Islamiahnya juga dapat. Ini saya pernah punya pengalaman ya. Dulu saya sering membantu mahasiswa-mahasiswa asing yang datang ke UNES ya. Saya membantu secara ikhlas. Ya, ikhlas membantu saja. Saya tidak punya pikiran misalnya nanti mereka akan bayar saya, tidak. Ya apa yang saya niatkan semoga saya bermanfaat saja untuk orang lain begitu. Kemudian tahun 2011 itu saya pergi ke Malaysia. Di Malaysia tidak ada saudara atau siapapun di sana. Saya punya keyakinan bahwa orang baik ini nanti akan ketemu dengan orang baik. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, insya Allah Allah akan mengirim orang baik untuk kita. Saya sudah punya keyakinan seperti itu. Sampai Malaysia, sampai bandara, saya ketemu orang. Saya tidak tahu siapa-siapa di sana, tidak pernah ke sana. Itu pertama sekalinya saya ke Malaysia. Sampai bandara ketemu dengan orang, orang itu mengantar saya sampai tempat acara di kampus ya, di kampus di acara itu, di IPG, di Ceras. Ceras itu sekitar 12 kilometer dari Kuala Lumpur. Jadi ada orang yang mengantar dari bandara sampai tempat kegiatan. Nah, saya sudah ketemu orang baik. Saya masih punya keyakinan bahwa kalau kita berbuat baik dengan orang lain, nanti ada orang lain yang
dikirim oleh Allah untuk berbuat baik kepada kita. Ternyata hal itu berlanjut. Ketika acara selesai, kampusnya di IPG ini dengan kampung itu agak jauh, dengan hotel itu agak jauh. Bagaimana nanti saya bisa ke sana? Saya belum sewa apapun, saya belum menyewa kamar, belum pesan hotel, belum. Ke sana hanya belandang saja. Ternyata di dalam acara itu sebelah saya ada orang Malaysia juga, Tanjung Paling namanya, Tanjung Maning. Orang ini tanya-tanya kemudian dengan bahasa Melayu ya, dengan bahasa Melayu, setelah acara dia mengantar sampai hotel yang paling dekat dengan tempat acara itu. Bahkan hotelnya pun dibayari. Saya tidak kenal orang itu, bayangkan. Saya tidak kenal orang itu dan belum pernah bertemu. Itu mungkin karena keyakinan ketika saya dulu membantu mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri itu ya, dari luar negeri, ya ikhlas saja, itu termasuk akhlak, saya yakini itu akhlak yang baik. Ternyata Allah mengirimkan berbagai kemudahan ketika saya mengalami kesulitan. Makanya saya memiliki pandangan ya, khairun nas itu anfa'hum linnas, itu benar. Orang yang baik itu adalah sebaik-baiknya orang ada yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu masuk di dalam kajian akhlak yang mahmudah. Kalau didasari dengan nilai-nilai keislaman, menjadi akhlak Islamiyah. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya kita diskusi, tidak masalah. Silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Tadi akhlak dengan Allah sudah, kemudian dengan akhlak dengan diri sendiri, kemudian akhlak terhadap masyarakat. Kalau Anda tanya dasarnya misalnya banyak ya, kalau untuk diri sendiri itu ada surat Al-A'raf ya, misalnya ayat 31. Itu kan sudah dijelaskan tadi yang saya jelaskan. Ya, ya Bani Adam kudu zinatakum inda kula masjidin wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, itu sudah jelas. Pakaian ya, pakaianmu dengan indah. Nah, kemudian makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ini jelas. Jadi kalau berpakaian secara berlebihan pun itu menjadi yang tidak baik. Tidak baik di sini berarti tidak sesuai dengan akhlak Islamiyah. Pakaian yang sederhana sajalah, yang sederhana yang kira-kira sudah dalam syariat Islam kan yang menutup aurat. Itu baik laki-laki dan perempuan kan berbeda auratnya. Tidak pakaian yang berlebihan, misalnya pakaiannya perempuan ya gaunnya itu sampai dengan panjangnya 2 meter. Nah, ini kan berlebihan. Berlebihan. Ini tidak sesuai dengan syariat Islamnya begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Saya buka pertanyaan kalau Anda mau bertanya. Apa yang mau tanya? Mas Akid? Mau tanya, Mas? Tidak? Ya, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ini saya bacakan ya, bahwa akhlak dengan kita antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah ini ikhlas, kemudian khusyuk, sabar, syukur, tawakal, doa. Ini termasuk akhlak. Jadi doa itu pun termasuk akhlak. Ketika kita meminta kepada Allah, berdoa, ini kita lihat saja ketika orang, mohon maaf, ketika di pasar ataupun di perempatan lampu merah ya, kita biasa melihat orang minta-minta. Orang minta-minta itu tangannya pasti gini, ini antara orang dengan orang, apalagi antara kita dengan Tuhan, dengan Allah. Berdoa itu ada azabnya. Bagaimana caranya berdoa, bagaimana waktu-waktu yang dikhususkan untuk berdoa. Ini adalah akhlak Islamiah ketika dalam berdoa. Misalnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan, memulainya dengan hamdalah atau dengan puji kepada Allah. Ini termasuk adab.
adab berdoa. Ada istilah adab di dalam perilaku beribadah. Ya, contoh sederhana misalnya kekhusyukan dalam ibadah. Kita tidak tahu apakah kita sudah khusyuk apa tidak. Tetapi kekhusyukan misalnya sholat ya, ini kan bisa dilatih dengan ibadah-ibadah yang menyertainya. Contoh, ketika akan melaksanakan sholat, ada kewajiban kita adalah bersuci. Bersuci ini dengan wudhu. Kalau kita memulai wudhu dengan langkah yang benar, misalnya dengan niat mensuci ya untuk wudhu, kemudian langkah-langkahnya sudah benar, tidak terlalu cepat misalnya, ini akan mempengaruhi kesiapan kita dalam sholat. Ketika kita sudah siap lahir dan batin menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram ya, ini sudah kita mantapkan untuk beribadah. Ini tidak akan banyak banyak godaan yang bisa kita yang masuk ke dalam kita meskipun banyak sekali godaan. Sederhananya misalnya sholat Jumat misalnya, di depan ada tulisan, di depan kita ada orang yang menggunakan kaos, tulisannya jomblo tidak boleh baca. Pasti jomblo ya baca. Jomblo tidak boleh baca, pasti membaca. Untuk itu kita harus menghindari. Jadi menghindarinya bagaimana? Menjaga hal seperti itu. Kita datang tepat waktu misalnya, sholat Jumat di awal, soft paling depan, menghadap tembok. Nggak mungkin kita ada melihat tulisan jomblo dilarang baca lagi. Setidaknya begitu. Jadi mulai dengan hal-hal sedikit-sedikit, kemudian itu akan bisa meningkatkan perilaku ibadah kita yang dinamakan akhlak Islamiyah tadi. Itu sederhananya begitu. Implementasinya di kehidupan sehari-hari bagaimana? Ya implementasinya kita melakukan ibadah itu dengan spontan tanpa dipikir apapun. Sudah menjadi kewajiban kita untuk beribadah. Kita punya harta lebih misalnya bersyukur, ini akhlak Islamiah juga. Bersyukurnya bagaimana ya dengan sedekah, dengan tetangga misalnya. Kita punya lebih ya dikasihkan saja. Ini termasuk akhlak Islamnya antara individu dengan Allah. Tetapi satu kegiatan itu bisa bernilai ketiga hal tadi. Yang pertama misalnya saya contohkan, Anda punya kelebihan makanan. Akhlak dengan diri sendiri itu kan wala usrobu. Jangan berlebihan. Makanan Anda berlebih, untuk diri Anda sudah cukup, kemudian Anda sedekahkan ke tetangga. Akhlak dengan diri sendiri iya, sudah dapat. Akhlak dengan Allah dapat, sebelum makan kita berdoa. Akhlak dengan orang lain, tetangga, juga dapat. Kita bisa sedekah dengan tetangga. Jadi satu kegiatan itu bisa bernilai 3 akhlak Islamiah tadi. Tetapi kalau ketiga kegiatan itu tanpa didasari dengan Islamnya menjadi akhlak saja. Namanya akhlak mahmudah. Makan tidak berdoa. Makan ya itu sudah kewajiban ya, sudah kewajaran kita manusia itu pasti butuh makan. Tapi makan yang punya akhlak Islamiah sebelum makan berdoa dulu. Jangan ketika tidak makan nasi tidak berdoa, makan apapun berdoa. Ini yang menjadi kadang ada yang salah, "Oh Pak tidak makan nasi kok Pak, makanya sudah berdoa." Kan nggak makan nasi Pak. Justru makanan-makanan ringan ini bisa bahaya ya, penyakit-penyakit bisa datang dari situ. Ini secukupnya, kalau sudah cukup merasa kenyang, ya sudah atau bahkan sebelum kenyang diselesaikan. Tapi kalau makannya menjadi akhlak Islamiah tadi, makannya ya bisa dengan, makan-makan sunnah Rasul. Contoh sederhana misalnya puasa. Saat puasa berbuka dengan hal yang manis, ini kan sunnah Rasul. Nah, juga menjadi akhlak Islamiah dalam hal berpuasa. Jadi kalau semua ibadah kita didasarkan pada nilai-nilai keislaman, ini menjadi akhlak Islamiah. Anda bertamu di rumah orang ya misalnya, ada belnya, Anda ngebel, itu sudah menjadi akhlak mahmudah. Tapi kalau Anda ngebel sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, ini menjadi akhlak Islamiah. Kalau bertamu langsung masuk gelondong saja, itu jelek. Itu namanya akhlak, tapi masmumah. Jelas ya?
Ada pertanyaan, silakan. Kita Zoom-nya terbatas. Saya sudah tidak pakai unlimited, jadi maksimal 40 menit sudah mati. Ada yang bertanya? Silakan. Saya buka pertanyaan kalau Anda ingin bertanya. Oh ya Pak, Ya, silakan. kalau misalnya ada orang yang meminta-minta ya, terus kita tuh nggak mau ngasih karena alasannya tuh mereka kan bisa usaha dulu gitu kan. Itu hal yang benar atau bukan Pak? Terima kasih. Ya, Suciati ya. Kita lihat orang meminta-minta itu, kalau misalnya kita punya uang lebih ya dikasihkan saja. Tapi kalau kita lihat orangnya mampu, wah orang begini kok sudah minta kerjakan bisa. Ini kan mereka bekerja masih kuat, masih mampu, ya sudah. Dengan niatan Anda tidak memberi itu, tujuannya adalah supaya mereka punya usaha, itu tidak masalah. Ya, tetapi kalau kita melihat yang minta ini kok sudah tidak mampu lagi untuk usaha, misalnya kita lihat keadaannya ya, misalnya kakinya, mohon maaf, kakinya patah, sudah tua, kita punya rezeki lebih ya kita kasihkan lagi. Namanya sedekah itu pasti kita menabung, investasi ya, pasti nanti akan diberikan lebih lagi. Itu adalah investasi akhirat namanya. Jadi dengan banyak memberi itu bukan malah memiskinkan kita, tidak. Tetapi justru dengan banyak memberi, ini Allah juga akan banyak memberi untuk kita. Itu dalam agama ini ada istilah dengan istilahnya ini ya, putar balik ya. Jadi kita memberi, Allah memberi kita. Kita memberi, kita Allah memberi kita. Semakin banyak kita memberi, Allah akan semakin memberi banyak untuk kita. Ini. Tapi kalau kita melihat kok orangnya itu mampu, sudah keadaan sehat, misalnya keadaan sehat itu, kalau berusaha mampu, kita dengan niatan tidak memberi itu dengan niatan supaya yang meminta ini lebih berusaha untuk bekerja, tidak hanya meminta, ini tidak masalah. Begitu Suciati. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membaca niatan hati orang ya, karena niatan itu ada di dalam hati dan diimplementasikan dalam perilaku. Tapi kan kita tidak tahu orang itu niatnya untuk apa, begitu. Begitu Suciati ya. Masih belum Terima kasih. paham? Ya, jadi tidak masalah kita tidak memberi dengan tujuan atau niatan untuk menyadarkannya. Tetapi kalau kita punya uang dan kita berlebih ya dikasih juga tidak masalah, itu namanya sedekah. Ada lagi silahkan kalau bertanya. Sudah ada peringatan waktu ya. Silakan, masih ada 7,35 detik. 7 menit 33 detik. Silakan yang bertanya lagi. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan Mas Adit. Jadi Pak, kan Bapak tadi bilang kalau kita makan itu, misalnya makanan ringan itu kan, kita itu harus baca doa Pak. Apakah boleh Pak kalau kita bisa baca Bismillah gitu Pak? Nggak doa yang panjang gitu Pak? Ya. Iya, itu aja Pak. Ya, Mas Adit, kalau kita makan pasti harus berdoa. Meskipun sekadar membaca basmalah, tasmiyah itu namanya. Bismillah itu sudah dengan menyebut nama Allah. Itu sudah sah dalam artian akhlak Islamiyah. Kalau kita menyembelih hewan yang disembelih dengan bacaan menyebut nama Allah, Bismillah, ini sudah menjadi hewan yang halal. Ya, sudah sah. Tidak harus dengan yang bacaan yang lengkap. Misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tidak harus. Tapi kan kalau semakin lengkap doa itu, anak semakin baik. Ya, semakin baik kalau berdoanya lengkap. Tetapi kalau tidak sempat, ya sudah bismillah. Kalau kita lupa bagaimana Mas Adit? Jadi kalau kita lupa makan kok belum berdoa, ya sudah bismillahi awaluhu akhiruhu begitu. Jadi kita misalnya makan di tengah-tengah kita lupa. Tadi belum berdoa ya. Ya sudah, saat itu juga baca saja dengan bismillah. Bismillahi awaluhu akhiruhu sudah. Makanya untuk mengatasi itu ya sudah, ke setiap mau makan berdoa dulu. Ketika cuci tangan misalnya dengan bersih ya, cuci tangan, berdoa. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itulah namanya akhlak. Kalau kita lupa pasti ingat. Ya, itu namanya akhlak.
bukan perilaku. Kalau perilaku ini sewaktu-waktu. Itu begitu Mas Adit ya. Bismillah saja cukup. Lebih lengkap, lebih baik. Ini. Atau bahkan Anda tidak hanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu Anda tambahi. Nanti makannya hanya 1 jam, doanya 2 jam. Ini ya tidak. Jadi sesuai dengan proporsi masing-masing lah. Berdoa semenit, makannya mungkin 10 menit ya, 10 menit. Kata orang Jawa itu kalau makannya cepat itu kerjanya cepat. Tapi ya jangan terlalu tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa pasti nanti tersendat. Gitu. Yang penting doa. Kalau lupa, doa di tengah-tengah, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan di akhir. Maksudnya begitu. Begitu Mas Adit. Iya, Ada makasih Pak. lagi? Cukup ya? Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada waktu lagi saya akan tambah di Elena untuk materi akhlak Islamia. Jadi Anda bisa membaca di Elena. Kalau Anda ketinggalan materi ini, tadi saya lihat ada yang keluar ini ya, keluar Zoom ini ya. Mungkin jaringannya susah. Nanti bisa melihat rekaman ini, mungkin saya bagikan untuk belajar saja begitu, dan mengingat kalau nanti mau ujian akhir semester mungkin Anda masih bisa melihat rekaman begitu terkait dengan akhlak Islam. Jadi akhlak Islamnya itu mulai dari akhlak kita kepada Allah, akhlak diri sendiri, kemudian akhlak kita dengan orang lain. Yang didasari dengan nilai-nilai keislaman, yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, namanya akhlak mahmudah. Kalau perbuatan buruk, namanya akhlak mazmumah. Cukup ya? Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri perkuliahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.